Menyambut hari bersama embun pagi Gemindo Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di pagi ini dan kita tetap dalam suasana yang penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bersama, mari kita semua selalu ada dalam persaudaraan dengan dasar cinta kasih Kristus. Pendeta Deice Lelongantung akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Atas nama tim Embun Pagi, kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menerima firman. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk berkat nafas kehidupan yang kami rasakan di pagi yang indah ini. Saat ini kami meminta Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, dikala kami merenungkan firman-Mu, yang akan menjadi pedoman hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Terpujilah Kristus, Maranatha. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Gemindo Nazaret yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya menyampaikan renungan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh PGI dan KWI dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hanya dengan berkat pertolongan Tuhan kita boleh ada sampai pada saat ini. Karena cinta Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Gemindo Nazaret semua diberkati Tuhan. Dalam topik ini, PGI dan KWI mengangkat tema karena melihat situasi dan kondisi yang ada di dunia ini, lebih khusus di negara kita, negara Republik Indonesia. Artinya di mana kita sebagai warga gereja, warga masyarakat, maka kita dimintakan untuk belajar mengamalkan kasih yang benar. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka kehidupan kita akan mendapatkan suatu kedamaian. Karena cinta kasih Allah ya melalui Yesus Kristus, Dia datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa dan kesalahan. Nah, saudara-saudara, dalam tema ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kasih. Saya mengambil kutipan di dalam ketika orang Samaria yang murah hati itu ya. Orang Samaria yang murah hati ini, dia saat dia melihat ada orang yang dia sendiri tidak kenal, lalu orang itu ditimpa musibah oleh karena ada penyamun yang tidak bertanggung jawab, maka orang Samaria ini dia walaupun melihat dari jauh, tetapi dia hatinya tergerak untuk bisa menolong orang tersebut, sehingga
orang itu mendapatkan pertolongan dari orang Samaria yang murah hati. Ada imam-imam, ada orang-orang yang lewat, tetapi mereka tidak peduli. Justru pada waktu itu orang Samaria, dia melihat ada orang yang perlu untuk dibantu. Dia tidak melihat latar belakang orang itu, dia tidak melihat datangnya dari mana, dia tidak melihat budaya orang tersebut. Tetapi yang orang Samaria lakukan adalah dia mau melaksanakan kasih yang sebenarnya. Karena ingat, kasih tidak boleh dipaksa, kasih tidak boleh berpura-pura, tetapi kasih yang diinginkan dari bagian firman Tuhan ini adalah kasih yang tulus ikhlas, tanpa paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Yang kedua adalah persaudaraan. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Artinya bahwa sebagai gereja, maka wujud persaudaraan itu harus benar-benar diimplementasikan, diwujud nyatakan. Karena apabila kita hidup saudara bersaudara satu dengan yang lain, maka niscaya kehidupan kita itu akan diberkati dan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Poin yang ketiga adalah kerukunan. Kerukunan persaudaraan itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan kalau tidak ada cinta kasih daripada Yesus Kristus. Maka dasar utama adalah kasih. Setelah kasih kita hidup dalam persaudaraan. Ketika kita hidup dalam persaudaraan, itu berarti kita tidak melihat latar belakang orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak melihat faktor budaya, kita tidak melihat agama apapun, tapi yang kita lihat adalah sebagai satu persaudaraan. Untuk mencapai sebuah kerukunan harus tercipta dulu di sini ada persaudaraan, baru ada kerukunan. Dan yang terakhir, saya mengutip di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup dalam satu persaudaraan, dan ketika hidup untuk membagi kasih, maka saya yakin dan percaya, maka berkat Tuhan akan mengalir untuk Bapak Ibu Jemaat Gemindo Nasaret. Jemaat Nasaret dalam rangka mau merayakan Natal Yesus Kristus, yang harus kita utamakan bagaimana cinta kasih Allah untuk mempersatukan kita semua. Walaupun ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan berarti membuat jurang pemisah antara satu dengan yang lain. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka kita tidak boleh menciptakan kotak-kotak satu dengan yang lain. Kita tidak boleh menciptakan sekat di antara jemaat satu dengan yang lain. Tidak boleh ada jarak di antara majelis pendeta satu dengan yang lain. Tetapi dari 4 komponen ini, saat kita sudah mau mengasihi, mau hidup dalam persaudaraan, bahkan kita mau hidup rukun, maka niscaya janji Tuhan bahwa kita akan diberkati. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember tahun 2021, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena betapa baiknya Engkau memberikan kesempatan bagi kami dalam kegiatan pelayanan embun pagi Jemaat Gemindo Nasaret. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadir menopang memberkati kami, sehingga kami dapat menjalankan semua tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Berkati Jemaat Gemindo Nasaret, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, berkati kami semua saat kami sudah siap untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Walaupun pandemi Covid masih ada, bahkan masih merajalela di tengah-tengah kehidupan kami ini, namun kami percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Dia akan tetap setia dengan janjinya, bahwa Dia akan memberkati, menolong, dan membimbing kami semua untuk masuk di tahun yang baru nanti. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Seperti
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama